Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Rumahnya kita tempati, makanannya kita makan, keluarganya kita datangi. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Untuk almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah beserta bapak, beserta keluarga yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wajma'na ma'ahum mal habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya menyampaikan tausiah di banyak tempat. Tapi rasanya di antara semua itu malam inilah yang paling istimewa. Karena saya bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang pernah mengisi sebagian dari hidup saya pada saat saya sekolah dulu, pada saat saya sedang di perantauan, pada saat saya sedang susah, mereka pernah menghibur saya. Dan hari ini saya melihat wajah mereka. Ketika itu ada namanya grup Bagito. Tidak pernah terlintas di pikiran akan ketemu. Hari ini bertemu bertatap muka. Candaannya cerdas. Ada kritik-kritik di sela kelucuan. Yang bisa menangkap itu orang-orang yang cerdas. Lalu kemudian ada Mas Komeng. Beliau kalau bicara nyeletuk hampir tidak ada jedanya. Tawa yang lama belum habis sudah disusul dengan yang baru. Kemudian ada pula Bang Dery. Kemudian ada Bang, ujungnya yang ingat, Bang Sipit, Rudi Sipit. Ada Bang Bopak Castello. Ada pula Bang Ginanjar. Kemudian yang gini-gini aja belajar. Ada Bang Tigor. Yang tidak pernah terlintas pikiran akan ketemu Bang Tigor. Malam ini ketemu, berfoto. Tapi di antara semua yang paling banyak dosa saya, kalau saya lihat di TV saya matikan, itu Bang yang pakai topi tajam. Beliau berhasil membangkitkan emosi saya. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Prof, oleh keluarga untuk, sebetulnya saya dipertemukan untuk meminta maaf pada beliau. Beliau berhasil memainkan peran yang luar biasa. Bang Taufik, Sapalas, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hah? Taufik Lala, Taufik Sapalas sudah duluan. Bedanya, yang sekarang-sekarang saya hampir tidak banyak kenal, saya tidak menonton TV. Saya tidak mengikuti lagi. Kenapa dengan abang-abang yang sekarang saya kenal, ini masa dulu, masa lama. Jadi saya waktu itu masih mengikuti mereka. Dan dibandingkan dengan yang sekarang, lawakan mereka itu natural, tidak dibuat-buat. Lalu kemudian sekarang saya lihat ada fenomena menjatuhkan orang, menjatuhkan tokoh, menjatuhkan, bahwa dalam candaan itu ada menyebut, ya, tapi tidak sampai seperti sekarang. Mengerikan sekali. Lalu kemudian mereka dulu itu lebih natural, kemudian
candaan mereka itu tidak menyentuh agama. Sekarang begitu mudahnya orang menjadikan agama sebagai candaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ketika kita mengatakan ini tidak boleh, ini haram, maka kita mesti menunjukkan yang boleh itu mana. Maka saya berharap mereka bangkit kembali, segar kembali seperti dulu. Mudah-mudahan energi positif ketika mereka berkumpul, ketika mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan dunia ini, tapi membuat sentuhan baru. Kalau sahabat-sahabat dengan Mas Ari Untung ada musyawarah, maka ada kajian majelis pengajian pelawak, maka supaya pertemuan itu lebih bermakna, mungkin membuat rumah tahfiz Quran, kemudian ada di sana dikelola, meniru apa yang dilakukan oleh almarhumah Profesor. Hari ini beliau sudah tidak ada di tengah kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu langkah-langkah itu bisa kita ikuti. Bisa minta saran-saran dari keluarga besar almarhumah, ada profesor, ada anak-anak beliau yang punya pengalaman luar biasa untuk menata itu ke depan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan atau setahun ke depan kita buat pertemuan di rumah tahfiz yang digagas oleh sahabat-sahabat Paski, insyaallah. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan apakah Rasulullah dan para ulama itu dalam menyampaikan risalah dakwah berinteraksi itu serius-serius saja. Kalau melihat wajah mereka sangar, ceritanya neraka saja. Apakah begitu? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian dia katakan, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tidak masuk surga. Menangislah seorang nenek-nenek, karena dia sudah tua. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan orang tua tidak masuk surga. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang sudah tua, nanti ketika di akhirat, dia jadi muda lagi. Bukan orang tua tidak masuk surga. Karena itu Nabi tersenyum. Nabi jelaskan, maksudnya orang yang sudah tua, umur 70, 80, ketika dia meninggal, nanti dia muda lagi, karena penghuni surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, usia yang dapat menikmati keindahan surga. Logis, masuk akal. Kalau umur 80, 90 masuk surga dikasih kacang goreng, apa yang mau kita kunyah? Apalagi bidadari, mau diapain? Nah, jadi Nabi itu logis. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Maaf, karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kalau begitu engkau syahraini mutatabi'aini, kau mesti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai hukuman karena engkau melanggar larangan melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata dia, sedang 1 bulan aja aku tidak tahan ya Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu engkau ganti dengan memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, aku pun termasuk fakir miskin, aku tidak sanggup memberikan mereka makanan. Lalu Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, Nabi berikan. Ini kurma, pergi pulang ke kampung, berikan kepada orang yang ada di kampungmu. Kata dia, di kampung itu akulah yang paling miskin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu. Nabi tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya dia tersenyum melebar. Nabi, padahal ini sesuatu yang terlarang, tapi melihat perbuatan dia, maka Nabi tersenyum. Artinya Nabi pun juga punya rasa gurauan. Bedanya Nabi tidak berdusta. Tidak melakukan dusta hanya supaya ingin orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada makna di dalam setiap ucapannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja, tapi ini dipanggil anak kecil. Kalau dipanggil bapak-bapak, bapak-bapak, mas, gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia,
Di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran, langsung begitu masuk neraka. Jadi mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku? Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya, kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari, bukan ada unsur dusta di dalamnya. Lalu kemudian kita mengenal ada ulama-ulama mazhab. Di antara ulama mazhab yang paling tua 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi. Namanya Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di kota Kufah, Irak. Suatu ketika datang orang menjumpai Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, kalau saya mandi di sungai, saya buka baju dan pakaian saya, apakah saya masuk ke sungai itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kata Imam Hanafi, hadapi saya bajumu itu jangan sampai dicuri orang. Jadi Imam Hanafi logis. Jadi orang dulu amat sangat takut membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Karena dalam Islam diajarkan kalau kamu masuk dalam toilet jangan menghadap kiblat, la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka pada saat akan mandi pun dia juga ragu. Kira-kira kalau saya mau mandi apakah menghadap belakang? Kata Imam Hanafi logis saja. Yang penting selama kamu, tapi jawabannya spontan. Mereka menyangka karena dia ulama besar dia akan keluarkan dalil, tapi dia sampaikan sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Imam Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Suatu ketika anak dari Raja Baghdad itu perempuan, adik Raja Baghdad sakit. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, membacakan doa-doa ruqyah. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau dekat dengan kekuasaan. Dia takut rusak imannya, rusak akidahnya. Karena kalau terlalu dekat dengan kekuasaan, nanti berat mulut untuk mengatakan ini haram. Maka ketika datang mereka meminta Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, Imam Ahmad bin Hambal hanya memerintahkan muridnya untuk pergi ke toilet mengambil terompah kayu. Kita kalau di toilet itu bagus pakai terompah, pakai sendal supaya kaki kita tidak menginjak bekas percikan air kencing, supaya jangan sampai ada was-was najis. Karena percikan itulah yang membuat setan berbisik, wudu'mu tidak sah, wudu'mu tadi terpercik. Maka kita Imam Ahmad bin Hambal ambilkan terompah kayu alas yang ada di kamar mandi toilet itu, suruh bawa ke rumah adik Sultan, adik Raja. Ketika dibawa, maka adik Sultan itu, mereka menganggap ini bercanda, tapi di balik candanya itu serius. Dan ternyata adik Sultan itu sembuh ketika melihat terompah kayu. Mereka heran, kenapa sembuh? Ternyata jin yang mengganggu adik Sultan itu takut dengan terompah kayu Imam Ahmad bin Hambal. Begitu Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia, adiknya kumat lagi dan jin itu tertawa. Kata jinnya, saya bukan takut sama terompah kayunya, tapi saya takut sama yang punya sendal ini. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Cerita itu disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Laqtul Marjan, bercerita tentang seluk-beluk kehidupan jin. Artinya mereka ada saatnya bercanda, dan di balik candanya itu ada serius. Dia ingin mengatakan kepada Sultan, kamu sibuk mengurus masalah ini masalah sepele, tidak perlu aku bacakan ayat kursi, cukup dengan sendal terompah kayuku pun jin itu sudah takut. Seringkali kita membacakan ayat kursi pada orang yang sakit, jinnya tidak pergi, karena perbuatan kita sama seperti jin itu, hampir mirip saja. Masa hantu ngusir hantu, kata dia. Lalu kemudian ada imam, namanya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ditanya oleh jamaah, Imam Sya'bi, saya mau bertanya. Apa pertanyaannya? Masmu imra'ati iblis, siapa nama istri iblis? Mereka berharap akan dapat jawaban yang luar biasa. Kata Imam Sya'bi, ma syahidna nikahahuma, kami tidak ikut jadi saksi waktu mereka nikah. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang ringan, padahal mereka ulama besar, ulama yang hebat. Ada saatnya mereka bercanda, ada saatnya mereka bergurau. Lalu kemudian Imam Asy-Sya'bi juga pernah ditanya, Imam Sya'bi, ya, kalau kami sedang ihram, bolehkah kami menggaru kulit kami yang gatal? Pertanyaan itu serius, karena kalau digaru nanti gugur bulu roma, bulu tubuh, nanti kena bayar dam. Kata Imam Asy-Sya'bi, boleh, sekedar menggaru boleh. Tapi pertanyaan terlalu detail, ditanya berapa kali garunya. Kata Imam Asy-Sya'bi,
hatta yazhar azmu jildika, sampai kelihatan tulang kulitmu. Artinya dia ingin mengatakan, ya nggak usah nanya sedetail itulah. Tapi karena kamu tanya, dia kan, ya sampai nampak tulang kulitmu, garulah. Lalu kemudian ulama-ulama yang modern zaman, selalu orang menganggap orang yang tamat dari Saudi Arabia, Timur Tengah itu bawaannya hanya serius aja, cerita halal haram, surga neraka. Tapi kalau kita baca ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak seserius itu. Ada ulama besar namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin dengan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Suatu ketika Syekh Ibnu Utsaimin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, lalu dia sholat di Masjidil Haram. Ulama-ulama di sana itu orangnya rendah hati, tawadu. Ketika keluar dia dari masjid, dia naik taksi. Ketika dia naik taksi, supir itu nanya, Mas Muka, nama kamu siapa? Kata dia, Ana Muhammad Ibnu Utsaimin. Saya Muhammad bin Utsaimin. Bertaksinya nggak percaya. Masa iya ulama besar selevel Syekh Ibnu Utsaimin naik taksi saya? Kata dia. Terus Syekh Ibnu Utsaimin nanya, kamu siapa? Supir taksi itu bergurau ingin ngejek dia. Syekh Ibnu Utsaimin punya sahabat dekat, mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Kamu siapa? Kata supir taksi itu, Ana bin Baz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mungkin bin Baz bisa nyupir taksi karena Syekh bin Baz tunanetra. Artinya dia tidak marah, dia tidak mengamuk, dia mengajak supir taksi untuk berpikir, kamu kalau bohong ya mikir dulu. Maka kamu katakan kamu bin Baz, Syekh bin Baz kan tidak bisa melihat, mohon maaf. Kenapa kamu bicara seperti ini? Akhirnya tidak berapa lama dia baru tahu ternyata itu memang betul-betul Syekh Ibnu Utsaimin. Dia minta maaf, dia berkata bahwa tadi saya tidak benar, bahwa dengan kelembutan orang menjadi sadar, bahwa dengan gurauan dibalas dengan gurauan yang logis, yang masuk akal, yang cerdas, orang menjadi sadar akan kekeliruan kesalahannya. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin sedang mengajar fikih nikah tentang kapan laki-laki boleh membatalkan pernikahan. Syekh, saya mau tanya, ya, kalau saya menikah tanpa proses pacaran, lalu kemudian setelah menikah, setelah akad, ternyata istri saya itu ompong, tidak ada giginya. Apakah boleh fasakh? Fasakh artinya pembatalan pernikahan karena tidak sesuai. Mereka berharap ini jawaban akan keluar dengan dalil bermacam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagus kamu punya istri tidak punya gigi, berarti dia tidak bisa menggigit kamu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita serius. Itu juga yang ketika jamaah bertanya ke saya, Ustadz, Nabi Adam dengan Hawa ketika menikah Pak Kuahnya siapa? Jadi saya juga ikut metode para ulama terdahulu menjawabnya tidak terlalu serius karena mereka, begitu juga ketika dulu saya ditanya live di televisi, Ustadz kalau nanti kita ke bulan, kiblatnya kemana? Saya bilang nantilah setelah di bulan baru kita keluarkan fatwanya. Lalu sebetulnya kalau mau menjawabnya simple saja, kiblatnya kemana? Ya ke bumi, Ka'bah kan di bumi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, menghadaplah ke bumi. Adapun ulama-ulama di tempat kita di Nusantara tidak terhitung bagaimana canda gurau mereka selama tidak dusta. Saya sampai di Kairo 5 September 1998. 1999 Kiai Haji Abdurrahman Wahid datang. Kami pun anak Indonesia ramai-ramai berkumpul di Solah Kamil Convention Hall. Di situ beliau bercerita tentang perjalanan dia ketika pertama kali sampai ke Kairo. Setelah itu dia tahun berikutnya menjadi senior, anak lama. Dia mendapat kabar bahwa ada anak baru datang dari Gontor. Pendiri pesantren Gontor salah satunya Trimurti namanya Kiai Haji Imam Zarkashi. Imam Zarkashi punya anak laki-laki namanya Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Ketika itu Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi menjadi mahasiswa baru di Al-Azhar Kairo. Sama-sama orang Jawa Timuran, maka Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi soan ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu Gus Dur mencandainya. Bagaimana caranya? Ketika dia tahu ada anak baru datang, maka disuguhkan minuman. Kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dia ambil gelas, dia usap gelas itu, dia bersihkan, dia mau kasih air minum, tapi usap gelas, maaf, pakai celana dalam. Tapi celana dalam itu celana baru dari kamar, baru belum pernah dipakai. Dia cuma mau ngeprank, mau ngerjain.
Akhirnya setelah itu tentu bagaimana respon tamu itu, karena segan ini senior dia tetap minum juga. Setelah selesai baru dia kasih tahu, itu tadi celana dalam itu baru, belum dipakai. Jadi tidak ada dusta, tidak ada bohong. Itu cerita langsung yang saya dengar ketika beliau datang pada tahun 1999. Jadi tidak menyangka bahwa mereka yang kita lihat sepertinya serius, ada saat-saatnya bercanda, ada saat-saatnya bergurau. Hidup ini sa'ah wa sa'ah. Begitu juga ketika saya sampai ke salah satu sekolah tahfiz Quran. Saya tanya seorang guru tahfiz, bagaimana ibu pengalaman mengajar sekarang? Kata dia, mengajar anak tahfiz dulu tidak sama dengan sekarang Pak Ustadz. Gimana Bu? Setiap 10 menit, anak-anak itu mesti dialihkan untuk konsentrasi mereka ke yang lain. Setiap 10 menit setelah dia mengulangi hafalannya, saya mesti cerita, saya mesti mendongeng, saya mesti buatkan suatu cerita. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Ternyata sudah tersetting di kepala mereka bahwa setiap 10 menit ada iklan. Pengaruh dari televisi. TV sudah merusak cara berpikir anak kita. Dan saya tidak menduga sampai sedalam itu guru tahfiz bercerita ke saya. Jadi betapa kalaulah mas, abang yang punya kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa dipelajari, itu pemberian Allah. Bisa berpikir dengan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang. Nampaknya simple, nyeletuk segala macam, tapi itu hanya orang-orang yang diberikan Allah. Itu bagian juga dari nikmat yang diberikan Allah, tapi kalau salah pakai dia bisa menjadi laknat juga. Maka perlu orang untuk iklan dalam kehidupannya, tidak monoton sehingga dia menjadi bosan, sehingga dia menjadi jemu. Lebih dari 15 menit. Tadi saya diminta sebagai pengantar 15 menit. Ternyata bicara di depan orang idola-idola kita tak terasa waktu bagi saya. Yang mendengar mungkin sudah lama sekali. Itulah sebagai pengantar dialog kita. Tadi dikatakan bahwa kita akan ada tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.